Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat semua bukan? Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya belajar, ayo semangat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Bagaimanakah membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Coba perhatikan benda-benda di sekitar kita. Ayo kita amati bersama-sama. Kemudian nanti kita lingkari pada gambar yang bukan termasuk benda. Yang pertama, yang bukan termasuk benda adalah panas api unggun. Yang kedua, kita lingkari cahaya lampu. Dan yang ketiga, kita akan melingkari suara. Karena cahaya, panas, dan suara tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama, berdasarkan ukuran. Ada yang berukuran besar dan kecil, ada juga benda yang panjang dan pendek. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Ada yang berbentuk segitiga, persegi, bulat, dan lainnya. Dan berdasarkan warnanya. Ada benda yang berwarna biru, ungu, kuning, dan lain-lain. Benda dapat dibuat bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Contoh benda yang dapat menghasilkan bunyi adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis artinya alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Contohnya sebagai berikut. Ada triangle, tamborin, maracas, kastanyet, dan juga kendang. Nah, itulah beberapa contoh alat musik ritmis. Alat musik ritmis berguna sebagai alat musik pengiring dan pengatur irama atau tempo lagu. Selain menggunakan alat musik ritmis, kita juga dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiring lagu dan mengatur irama atau tempo lagu. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Ketuklah dengan kuat untuk K dan ketuklah dengan lemah untuk L. Tugas kalian adalah bersama kelompokmu buatlah pola irama sendiri untuk mengiringi lagu di bawah ini. Banyak benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut terbuat dari berbagai macam bahan. Ada yang terbuat dari besi, plastik, kayu, dan lain-lain. Coba kalian amatilah benda yang ada di rumah kalian.
Dapatkah kalian menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu? Kayu dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Contohnya ada lemari, kursi, pensil, meja, dan juga tangga. Berikut adalah cara mengolah kayu. Yang pertama, dilakukan penebangan pohon. Kemudian setelah ditebang, kayunya dilakukan pengiriman berupa log. Yang ketiga, dilakukan pemotongan log. Dan yang keempat, dilakukan pengeringan kayu supaya kayunya tidak ada jamurnya. Tahukah kamu, selain digunakan untuk membuat pintu, meja, dan lemari, kayu juga dapat digunakan untuk membuat bola. Bola kayu digunakan dalam permainan bola kayu. Sekarang kita akan belajar cara melempar dan menangkap bola. Bola yang digunakan adalah bola yang terbuat dari plastik, karet, atau kulit sintetis. Ayo perhatikan gerakan dasar melempar dan menangkap bola berikut. Yang pertama, kita akan belajar gerakan dasar melempar. Sikap awal berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, dan salah satu kaki maju ke depan. Kemudian, tangan kanan memegang bola. Tarik ke arah belakang telinga, tangan kiri lurus ke depan. Dan yang terakhir, dorong tangan kanan ke depan, kemudian lemparkan bolanya. Selanjutnya, gerakan dasar menangkap bola. Yang pertama, posisi badan bersiap, kedua tangan di depan dada. Kemudian, pandangan memperhatikan arah datangnya bola. Dan yang terakhir, tangkap bola dengan kedua tangan. Selanjutnya, kita akan mengetahui benda-benda yang terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta, pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, tugas kalian adalah carilah arti kata di bawah ini, kemudian buatlah kalimatnya. Nanti kalian tulis dulu, cari dulu artinya. Kalau sudah ketemu, kalian buat kalimat yang menggunakan kata-kata selulosa, yang kedua ampas, dan yang ketiga pulp. Jangan lupa, nanti hasilnya dikirim. Sekarang, coba perhatikan tempat pensil kalian. Apa alat yang cocok untuk mengukur tempat pensil? Apakah alat yang digunakan untuk mengukur tempat pensil sama dengan alat yang digunakan untuk mengukur panjang lemari di rumahmu?
Alat ukur panjang memiliki beragam jenis. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan beberapa contoh alat ukur panjang. Yang pertama yaitu penggaris. Biasanya digunakan untuk mengukur kertas, pensil, tempat pensil, dan penghapus. Yang kedua, meteran pita. Biasa digunakan penjahit untuk mengukur lebar pinggang, panjang lengan yang akan digunakan untuk ukuran membuat pakaian. Yang ketiga, meteran roll. Biasa digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Bisa juga digunakan untuk mengukur panjang jalan ya. Selanjutnya, meteran saku. Meteran saku biasa digunakan oleh tukang kayu. Biasanya digunakan untuk mengukur tinggi pintu, jendela, atau benda berukuran besar lainnya. Tugas kalian adalah mengukur beberapa panjang benda yang ada di rumah kamu. Nah, nanti isinya alat ukur apa yang digunakan. Contoh nomor 1. Bagian yang diukur adalah tinggi badanmu. Alat ukur yang digunakan adalah meteran pita. Bagaimana? Pastinya kalian sudah paham bukan? Kalau sudah paham, cukup sekian ya dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.